It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. It's glistening once again, with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Hati kami penuh sukacita mengawali tahun ini ya Bapa. Biarlah segala kemuliaan hanyalah bagimu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Haleluya. Kau Tuhan Yesus yang termulia. Oh, haleluya. Mari bersama katakan, Tuhanku Yesus termulia. Tuhanku Yesus yang tercinta. Tiada Allah seperti-Mu. Engkau bintang di atas segala bintang. Segenap hati Kau ku puja, segenap hati Kau ku sembah. Jiwa bersuka memuji-Mu. Engkau besar, maha agung dan perkasa. Lebih lagi katakan, Tuhanku Yesus termulia. Tuhanku Yesus yang tercinta. Tiada Allah seperti
sungguh kami bersuka cita di dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sungguh jiwa kami bersuka di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau selidiki setiap hati kami yang boleh datang dengan tulus di hadapan-Mu. Biarlah fokus hidup kami hanya memandang wajah-Mu saja Bapa. Kami tak tahu hari-hari hidup kami, karena Engkaulah batu karang kami yang teguh, tempat perteduhan kami. Haleluya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Yesus kami. Allah kami yang benar. Bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku hausku akan diri-Mu. Bilakah Kau di sana selamanya? Bilakah usai pelayananku ketika di depan tata suci-Mu, Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya? Lebih sungguh lagi katakan, bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku hausku akan diri-Mu. Bilakah ku di sana selamanya? Bilakah usai pelayananku ketika di depan tata suci-Mu, Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya? Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air
berarti lagi kehidupanku. Gelap gulita tiada menentu, namun tanganmu mengangkat aku, membentukku lagi jadi bencana baru. Masa depanku indah terancam dalam tanganmu. Selamanya ku ingat kebaikanmu yang telah kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagimu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayani. Tiada berarti lagi kehidupanku. Gelap gulita tiada menentu, namun tanganmu mengangkat aku, membentukku lagi jadi bencana baru. Masa depanku indah terancam dalam tanganmu. Selamanya ku ingat kebaikanmu yang telah kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagimu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayanimu selamanya. Selamanya ku ingat kebaikanmu yang telah kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagimu Tuhan, dengan segenap yang telah kau berikan pada diri. Tuhan, sekarang apa yang ku harus perbuat untuk Engkau, untuk menyenangkan Engkau? Dengan segenap hatiku, saudara, lebih sungguh-sungguh katakan selamanya. Ku ingat kebaikanmu yang telah kau berikan pada diriku. Sekarang
ada rencana Tuhan dalam hidupmu. Saudara jangan menganggap remeh. Saudara jangan menganggap masa. Kita berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Siapapun kita hari ini, apapun keadaan kita hari ini, saudara, Dia tidak pernah memandang hina. Dia ada. Dia mengulurkan tangannya bagi saya dan saudara. Dia sanggup. Dia sanggup. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang penuh kasih. Inilah kesempatan kita, saudara. Haleluya. Semuanya ku ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang aku buat bagi-Mu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku Tuhan, sekarang Kau berbicara. Kau melihat setiap anak-anak-Mu pada saat ini. Kau melihat hati kami masing-masing. Berbicaralah bagi kami, Bapa. Nasihatilah kami. Tuntun kami. Tegur kami, Tuhan. Kalau ada sesuatu yang belum berkenan di hadapan-Mu, Bapa, kami siap, Bapa. Kami siap. Apa yang Kau sampaikan bagi kami saat hari ini, sudah tidak ada lagi waktu kami. Kami ingin menggunakan waktu yang sisa ini untuk sebaik-baiknya, Tuhan. Untuk mempersembahkan hidup kami. Hidup lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Kami sambut firman dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat tahun baru bagi kita semuanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sudah ada di awal tahun 2022 ini, saudaraku. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Semua oleh karena kebaikan Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan, tanpa kebaikan Tuhan, kita tidak tahu bagaimana hidup kita. Kalau kita masih ada sampai hari ini, saya percaya ada maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu ini yang singkat ini, saudaraku, dengan haus dan lapar akan kebenarannya. Matius 5 ayat yang ke-6. Barang siapa haus dan lapar akan kebenarannya, maka dia akan dipuaskan. Tanpa kehausan, tanpa kita lapar akan kebenarannya, kita tidak mungkin mengalami Tuhan dalam hidup ini. Kita tidak akan pernah merasakan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup.
Saudaraku yang kekasih, sebab itu firman Tuhan yang mengatakan di 2 Korintus pasal yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 mengatakan seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Saudara, yang baru sudah datang. Amin, saudaraku. Ya, yang baru yang sudah datang adalah suatu anugerah yang daripada Tuhan, yaitu kebenaran yang menyelamatkan kita. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Amin. Saudara, hari ini kebanyakan anak-anak Tuhan mengikuti Yesus, tidak merasakan Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada. Sebab itu Yesus tidak dihidupkan dalam kehidupannya. Saudara, pujian tadi yang saya mengatakan, selamanya ku ingat kebaikanmu. Ini kebaikan Tuhan atas hidupku. Yang dulu saya merasakan Tuhan tidak ada. Gelap gulita hidupku. Tidak ada artinya, saudara. Pujian ini benar-benar memberkati saya. Dan saya benar-benar, Tuhan, sekarang apa yang harus ku perbuat bagimu? Sampai akhir hayat, segenap hatiku aku memelayanimu, Tuhan. Saya sangat bersyukur, saudaraku. Saya tidak bisa terkatakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Betapa jahatnya hidup sebelum saya mengenal kebenaran ini. Baru 5 tahun belakangan ini, saudara, saya benar-benar serius. Benar-benar hidupku takut dan gentar ya kepada Tuhan. Sebelumnya, saudaraku, saya sudah melayani Tuhan hampir kurang lebih 30 tahun. Jadi 20 tahun kurang lebih saya menyia-nyiakan waktu, kesempatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kelihatannya saya melayani, saudaraku, kelihatannya rohani. Saya pergi melayani kemana-mana ke desa. Pada waktu itu saya naik motor jalan di daerah Sepang. Ke Kurun itu, saudara, belum ada aspal. Pada waktu itu masih lumpur, masih tanah coklat itu, saudaraku. Kami naik motor. Kami membuka pelayanan di daerah Kurun, yaitu di Sepang Kota, Sepang Simin. Sampai di bawah-bawahnya itu, saudaraku, hampir lupa karena saking banyaknya. Anak-anak rohani yang kami bina kurang lebih 30-an, saudaraku. Sampai kami juga buka di daerah Kapuas. Naik motor. Semangatnya, saudara, melayani Tuhan. Saya pikir, saudaraku, Tuhan itu berkenan kalau saya melayani Tuhan itu sampai di penginjilan ke daerah-daerah. Saya pikir saya berkenan di hadapan Tuhan. Saya memberi buat pekerjaan Tuhan ini segala-galanya. Waktu, tenaga, uang saya habiskan buat pekerjaan Tuhan ini. Saya membaptis orang zaman GO Studio pada waktu itu, hampir ribuan orang. Saya sudah mengalami yang namanya pelayanan yang euforia. Tapi saya belum merasakan seperti saat hari ini, saudaraku. Bahwa pelayanan yang sesungguh-sungguhnya, yang berkenan di hadapan Tuhan itu, baru saya merasakannya. Baru belakangan ini, saudaraku, saya baru merasakan seorang hamba Tuhan. Setelah melewati
kehidupan, ambisi, keangkuhan, kesombongan, pengen dipuji, pengen dinilai oleh manusia, bukan mau dinilai oleh Tuhan. Motivasi saya salah untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini 5 tahun yang lalu, Tuhan memproses saya begitu luar biasa. Setelah bangunan ini selesai, saudaraku, pelayanan kami itu sudah bertumbuh dengan baik secara normalnya gereja-gereja pada saat hari ini. Istilahnya tidak kalah bersaing. Saya pikir gereja ini Tuhan berikan karena upah. Dan pelayanan itu besar yang Tuhan beri. Ternyata meleset apa yang saya pikirkan, apa yang saya harapkan. Pelayanan ini terbagi 2. Saya ditinggalkan pelayanan di daerah-daerah, sisanya cuma hanya 3-4. Dari 30-an cabang. Anak-anak rohaninya pun seperti itu, di satu tempat ditempatkan satu hamba Tuhan, 2 hamba Tuhan. Tapi apa, saudaraku? Semuanya sirna. Tapi yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Amin. Saya tidak menyesali apa yang sudah terjadi. Seperti Roma 8 ayat yang ke-28, 29. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Tolong diinikan. Ternyata maksud Tuhan untuk membentuk saya, untuk mengembalikan kerancangannya yang semula, supaya saya serupa, segambar dengan Kristus. Itu ayat 29. Ternyata ini rencana Tuhan dalam hidup. Sebab itu apa yang saya katakan tadi, kalau kita masih ada, menginjak awal tahun 2022 ini, saudara tangkap. Tuhan, aku mau. Jangan saudara menyesal nanti. Ini berita yang baik bagi kita. Sebelum kita menginjak hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun, kita menyelesaikan tahun 22. Kalau tidak ada kesempatan, hari ini hari yang pertama, Tuhan akan mengingatkan bagi kita. Gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Tangkap apa pesan Tuhan bagi kita. Jangan kita menganggap remeh. Ayo, apa yang kita harus berbuat Tuhan? Apa yang harus kuperbuat? Ini yang saya takuti saudara. Ini yang saya lakukan hari-hari ini. Setelah saya mengerti apa maksud Tuhan. Setelah melewati kehidupan, proses kehidupan, sekolah kehidupan di tahun 2016 itu, saya hampir keluar dari pelayanan ini. Saya hampir lari dari tempat ini. Saya tidak pusingkan dengan bangunan ini. Karena saya merasa terpuruk pada waktu itu. Semua meninggalkan saya. Di mana-mana dikata-katai, difitnah. Tapi bersyukur ada beberapa orang yang masih setia di dalam pelayanan ini. Itu yang menguatkan saya. Saya bilang kepada Tuhan pada waktu itu, Tuhan, kalau Engkau tidak mempercayakan aku melayani pekerjaan-Mu, aku akan lepaskan pelayanan ini. Tuhan jawab saudaraku.
Tuhan berkata seperti ini, Esther. Aku akan proses engkau lebih indah di mataku. Aku akan membentuk engkau lebih sempurna. Pada waktu itu aku belum mengerti, saudaraku, tentang rancangan Allah yang semula ini. Saya belum mengerti. Saya tahu kebenaran ini, tapi saya belum dibukakan kebenaran ini. Tuhan datang ke dunia ini. Dia rela disalib, dia rela menderita di kayu salib. Untuk mengembalikan rancangan yang semula, yang gagal. Yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Yesus rela menderita untuk mengembalikan rancangan yang semula itu. Yaitu serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Dulu saya menganggap ini, mana bisa lebay. Mana bisa kita di dunia ini bisa sempurna. Hanya Yesus yang sempurna. Itu pikiran saya pada waktu itu. Kalau saya bilang dengan diri saya, belum selesai sekolah saya mungkin. Karena saya belum mengerti itu. Belum proses benar-benar. Belum sampai dijadikan nol sama Tuhan. Proses hidup. Tapi jangan sampai kita dibuat nol, saudaraku. Tidak berdaya. Kalau hari ini ada kesempatan, kita tangkap pesan Tuhan hari ini. Ayo. Takut dan gentar kepada Dia. Haus dan lapar akan Dia, saudaraku. Menjerit. Lepaskan segala sesuatu dalam hidupmu. Sebab firman Tuhan, barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak bagiku. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus rela melepaskan segala sesuatu. Tidak mudah dia berkata seperti ini, saudaraku. Tidak mudah saya menyaksikan ini tanpa saya benar-benar mengalami, merasakan bahwa Allah itu hidup, Allah itu ada. Dulu saya tidak berani menyampaikan kebenaran sekeras ini, saudaraku. Saudara, kita perhatikan. Kalau ada gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan yang berani mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara pasti tahu. Kalau saya mengatakan kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Hidup harus sempurna. Saudara tahu saya bohong atau tidak. Saudara pasti merasakan itu. Saya dulu terus terang Bapak Ibu, saya tidak berani menyatakan kebenaran ini. Karena saya masih hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Belum benar-benar. Saya tidak berani mengatakan lepaskan segala sesuatu. Karena saya masih terikat dengan dunia ini. Saya masih mencintai kenikmatan dunia ini. Saya mau dipuji. Saya mau merasa hebat. Berjuang habis-habisan. Bukan untuk Tuhan. Bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebenarnya kebenaran firman Tuhan itu ada berkata, baik engkau makan atau minum, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak lakukan kebenaran ini. Saya balik kebenaran firman Tuhan ini. Semua yang kulakukan untukku. Untuk aku Tuhan. Saya tidak melakukan kebenaran itu dengan benar-benar. Saya bersyukur kepada Tuhan. Disadarkan oleh Tuhan. Semua saya tinggalkan. Semua saya lepaskan. Segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dulu melakukannya tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Sekarang
apapun yang saya lakukan Tuhan, apakah ini berkenan? Aku tidak mau lagi pelayanan ini yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Aku tidak mau ditolak oleh Tuhan. Sebab ada firman Tuhan mengatakan, Tuhan, 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 aku sudah mengadakan mujizat, aku sudah melakukan pelayanan, aku sudah segala-galanya Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal engkau. Betapa mengerikan saudaraku. Kami yang sudah melayani pekerjaan Tuhan hari ini. Sadar. Takut dan gentar kepada Tuhan. Jangan seenaknya lagi hidup, jangan sembrono lagi hidupku. Karena kita pasti menghadap tahta pengadilannya. Kita pasti mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat selama kita ada di dunia ini. Baik atau jahat. Kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Tidak hanya saya sebagai hamba Tuhan, tapi saudara juga sebagai yang mengatakan aku anak Tuhan. Sudahkah saudara layak disebut anak Tuhan? Orang yang layak disebut anak Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hari ini saudaraku, di tempat ini, kebenaran ini disampaikan dengan lantang, dengan keras. Kenapa saya katakan ini saudara? Karena saya dulu tidak berani menyampaikan ini. Saya sembunyikan. Saya sembunyikan kebenaran ini. Saya menyesatkan jemaat Tuhan yang dipercayakan. Dulu saya hanya menyampaikan, kalau kau memberi, kau diberkati. Motivasinya apa saudara? Untuk memperkaya diri saya. Supaya pelayanan ini tetap eksis. Walaupun saudaraku, terus terang, saya dulu melakukan itu bukan untuk saya. Karena saya mempunyai mentor dulu saudaraku. Mentor. Saya sungguh percaya. Apa yang diajarkan itu saya ajarkan kepada jemaat. Yang diajarkan adalah kemakmuran. Ternyata untuk memakmurkan dirinya sendiri. Tapi ada baiknya saudaraku. Dulu yang saya pelit, tidak berani melakukan untuk pekerjaan Tuhan. Saya berani memberi habis-habisan. Habis-habisan saudaraku. Rela memberi hidup. Walaupun belum seperti saat hari ini, kemurnian hari ini. Melakukan semua itu. Tapi firman Tuhan hari mengatakan, yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Amin. Jangan kita sesali segala sesuatu yang terjadi. Roma 8 ayat 28 mengatakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ini firman ini saudaraku, saat terpuruknya saya, saat saya mau lari dan tidak berdaya, Tuhan bilang segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Yes Tuhan. Saya belum dulu ikut suara kebenaran. Saya belum. Setelah itu saya dipertemukan tanpa diduga-duga. Saya kenalan lama saya dulu. Teman SMP saya waktu di Banjarmasin. Dia telepon saya padahal
Saya sudah tidak pernah lagi tahu dia di mana dan di mana. Dia tidak tahu nomor telepon saya. Saya pikir dia dapat dari mana nomor telepon saya. Ternyata dia ketemu saudara saya di Banjarmasin, dia minta nomor HP saya, terus dia hubungi saya. Dia yang mengajak saya untuk masuk di Suara Kebenaran. Karena waktu itu di Palangkaraya belum ada. Yang ada hanya di Banjarmasin. Saya ikut. Awal-awal saya mendengarkan tidak begitu doyan, saudaraku. Ya, tidak serius, tidak, ya sepintas gitu. Karena saya masih mengalami yang namanya stres, ya. Karena mengalami yang proses tahun 2016 itu. Setelah tidak tahu gimana, saudaraku, saya mulai bertekun mendengar suara kebenaran ini sekali, 2 kali, 3 kali. Saya dilawat oleh Tuhan. Semua yang ada seolah-olah itu Tuhan yang berbicara kepada saya. Persis sesuai dengan situasi dan kondisi saya pada waktu itu. Dan itu membuat saya satu pengharapan, ada satu kebangkitan. Satu pengharapan saya melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya terus sampai hari ini. Saya tidak pernah absen kalau mendengarkan suara kebenaran. Apalagi yang lebih lagi zaman COVID. 2 tahun pertama itu, saudara. Itu betul-betul Bapak Ketua Sinode kita di tempat di GSKI. Waktu itu seminar setiap hari, saudaraku, memberitakan kebenaran. Saya tidak pernah ketinggalan, saudaraku. Sampai hari ini saya tidak pernah ketinggalan. Karena di dalamnya, kalau orang yang tidak haus dan lapar tidak kepengen. Makanya saudara minta kepada Tuhan. Minta haus dan lapar akan kebenaran. Buat aku takut dan gemetar kepadamu, Tuhan. Buat aku mengasihi dan menghargai Engkau. Tidak mungkin Tuhan tidak beri. Di situ saya takut. Anugerah bagi saya. Untung saya tidak lari, tidak jadi murtad. Makanya pujian tadi, selamanya ku ingat kebaikanmu, itu sungguh diberkati. Saya angkat pujian ini, saudaraku. Seandainya saya dulu, ya Tuhan, tidak mengikuti, tidak menerima anugerah ini, aduh, saya jadi apa? Mungkin saya jadi istri orang. Mungkin saya hidup tidak benar. Tidak ada seperti hari ini mendapatkan anugerah. Sebab itu Tuhan, apa yang harus kubuat bagimu Tuhan sampai akhir hayatku? Aku mau melepaskan segala sesuatu yang tidak berkenan. Apa saja Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Aku bukan omong kosong, saudara. Buat apa aku sudah melayani 30 tahun dan umurku hari ini sisa sedikit waktu. Aku tidak mau menggunakan waktu ini sia-sia. Aku ingin jadi berkat. Aku ingin Tuhan, aku berhutang kepada jemaat-jemaat yang dulu, yang saya masih mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Saya bilang, Tuhan, aku rela apapun harga yang dibayar. Aku berhutang. Saya menangisi jiwa-jiwa yang pernah kami layani 1000-an orang. Mereka kemana? Tuhan, apa yang harus kuperbuat?
Saya mencontohi teladan Tuhan Yesus, saudaraku. Dia rela menderita supaya kita diselamatkan. Tanpa kita mau meneladani Yesus, apa yang dia jalani, tidak mungkin Esther kamu bisa. Oke Tuhan, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan bagiku. Aku mau. Aku mau. Itu tidak cuma cukup ngomong, saudara. Langsung dipraktekkan, saudaraku. Saya tidak berani mengeluh. Saya bilang sama Tuhan, ya Tuhan, aku mau. Tadi pujian kita yang awal. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahtamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudusmu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, ini betul-betul aku punya kerinduan, saudara. Hausku, bilakah ku diam di sana. Saudara cek hari ini, saudara takut mati? Kalau saudara masih takut mati, berarti belum beres di hadapan Tuhan. Sebab itu hari ini kita membereskan hidup kita, supaya kita benar-benar rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Sukacita, saudaraku, dia sudah menyediakan tempat bagi saya dan saudara di sana. Dia sudah menang. Dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Tentu bagi mereka yang melakukan apa yang dia kehendaki. Tentu bagi mereka yang takut dan gentar kepadanya, yang mengasihi dan menghormatinya, saudaraku, baru ada tempat di sana. Firman Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak pernah berdusta. Rasakan, alami Yesus itu ada dalam hidupmu. Lepaskan segala sesuatu yang terikat dalam kehidupanmu, maka engkau layak menjadi muridnya. Engkau layak di hadapannya, dan engkau akan menghadapi tahta pengadilannya. Engkau tahan berdiri menghadapi kekudusan tahtanya. Saudara, kalau saudara tidak siap hari ini, saudara menutup mata, saudara tidak tahan berdiri di tahta pengadilannya. Sebab itu katakan kepada Tuhan hari ini, Tuhan, beri aku kesempatan. Amin, saudara. Mau ikuti doa ini. Saya tidak pernah bohong, saudara. Tuhan akan memberikan engkau haus dan lapar. Jangan katakan, Tuhan, aku orang yang bobrok, aku orang yang berdosa. Tidak, hari ini kesempatan bagimu. Ini hadiah bagimu di awal tahun ini, untuk kita menjejaki tahun-tahun, hari, bulan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2022 ini. Mari di awal hari ini kita katakan kepada Tuhan, aku mau. Bangkit berdiri, saudaraku, kita angkat pujian ini. Hidupku tidak terkecuali kita hari ini. Mungkin saudara bilang, ini firman bukan untuk dia, bukan untuk aku. Aku
orang yang jelek, aku orang yang berdosa, tidak mungkin aku diubahkan. Saudara, kebenaran ini bagi kita semua, bagi saya juga, saudara. Saya juga belum sempurna. Saya bicara ini bukan berarti saya sudah sempurna. Saya terus berjuang. Tuhan tolong aku. Apa yang harus kuperbuat untukmu, Bapa? Saudara tundukkan kepalamu. Saudara tundukkan kepalamu. Singer, song leader. Saya angkat pujian. Saudara angkat pujian ini, saudara angkat tangan kepada Tuhan. Katakan hidupku dulu. Hidupku dulu. Amin. Tuhan melihat hatimu. Tuhan menghargai engkau mengangkat tanganmu, tanda keseriusanmu. Tanda engkau percaya kepadanya, dia sanggup melakukan segala perkara yang besar atas hidupmu.
Tidak ada satupun dari kami Tuhan yang sanggup berdiri saat ini tanpa pertolongan Tuhan. Maka dari itu kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di tahun 2022 ini Tuhan ke dalam tangan kuasa. Pakai kami seperti yang Kau inginkan Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi tahun ini Tuhan, tapi kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dalam apapun yang kami lakukan. Kami menyerahkan kami semua Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu dengan penuh kerendahan hati dan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan yang menciptakan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat merasuk ke dalam hidup kami, berakar dan bertumbuh, memberikan buah yang baik terutama kepada Tuhan dan kepada sesama kami Tuhan. Apapun yang akan terjadi di tahun 2022 ini, kami tetap mengucap syukur. Seperti kami mengucap syukur untuk tahun-tahun yang sudah kami lewati dengan pertolongan Tuhan. Baik buruknya apapun itu, kami percaya tidak ada yang kebetulan dan semuanya seizin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya menghadapi tahun 2022 ini bersama dengan Tuhan. Kami yakin kami melangkah di jalan yang benar, suara kebenaran bersama dengan Tuhan di dalam tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad.